Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ginovita dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kemiskinan di Indonesia. Fenomena kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk melakukan kelangsungan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia dan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan yang diperoleh itu rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan pendapatan yang rendah tersebut, mereka tidak mampu mengakses sarana pendidikan, sarana kesehatan, maupun sarana-sarana yang lain. Fenomena kemiskinan di Indonesia ini sudah tersebar luas hampir di seluruh pelosok negeri ini, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Sebuah fakta yang tidak menyenangkan bahwa masih cukup banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu saya akan menjelaskan proses terjadinya kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan, karena tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan. Lalu, untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, ya udah banyak pengangguran karena tingkat pendidikannya rendah. Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Poin ini bisa saja seseorang menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat yang kurang mampu, karena yaudah keterbatasan keterampilan dan modalnya. Yang ketiga adalah malas bekerja. Hal ini paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Yang keempat, beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan, karena ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya yang sesuai dengan beberapa jumlah anggotanya itu. Yang kelima, keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi untuk orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Angka kemiskinan di Indonesia. Penduduk hampir miskin jatuh rentan miskin. Persentase penduduk hampir miskin pada Maret 2019 mencapai 7,45% atau sekitar 19,91 juta orang. Persebaran jumlah penduduk hampir miskin Maret 2019 berdasarkan pulau. Bisa kalian lihat di file makalah kalian. Yang tertinggi itu Jawa Bali mencapai 11,01, kemudian Sumatera 4,93, Sulawesi 1,34, Kalimantan 1,14, Nusa Tenggara 0,92, Maluku Papua 0,57.
penduduk hampir miskin di sektor informal mencapai 12,15 juta orang atau sekitar 61,3%. Peningkatan kemiskinan di kota jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Bisa kalian lihat di file makalah kalian. Berdasarkan tahun ke tahun itu, Maret 2018 tertinggi mencapai 9,82%, kemudian September 2018 turun menjadi 9,66%, kemudian Maret 2019 turun lagi menjadi 9,41%, kemudian September 2019 turun lagi menjadi 9,22%, dan Maret 2020 itu mencapai tinggi lagi menjadi 9,78% dikarenakan ada COVID-19. Bisa kalian simpulkan bahwa kemiskinan di kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Selanjutnya, persentase penduduk miskin menurut provinsi September 2019 dan Maret 2020. Bisa kalian lihat di file makalah kalian sendiri ya. Penurunan tertinggi kemiskinan itu paling rendah di Sulawesi Tengah turun menjadi 0,26%, dan paling tertinggi itu tingkat kemiskinannya terjadi di DKI Jakarta naik menjadi 1,11%. Kesimpulannya, yang pertama, pandemi COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Peningkatan kemiskinan di kota jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Yang kedua, penduduk hampir miskin merupakan kelompok yang paling terdampak karena sebagian besar mereka bekerja di sektor informal. Yang ketiga, kasus COVID-19 di bulan Maret lebih banyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali, dan penduduk hampir miskin juga terbanyak di pulau ini. Kemudian selanjutnya program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, klaster 1 program keluarga harapan. Yang kedua, bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, program bantuan siswa miskin. Yang keempat, program jaminan kesehatan masyarakat. Yang kelima yaitu program beras untuk keluarga miskin. Klaster 2 yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat atau disingkat dengan PNPM, adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM ini dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program dan pendanaan stimulan untuk mendorong inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat karya produktif. Padat karya yaitu suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Tujuan dari program ini untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan padat karya antara lain seperti usaha di sektor pertanian itu meliputi budidaya padi, jagung, cabai. Kalau di bidang usaha industri kecil itu meliputi
batu bata, batako, dan pembuatan keramik. Dan untuk sarana penunjang ekonomi rakyat itu seperti pasar dan waduk, bendungan. Kemudian klaster 3 yaitu yang pertama kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR, program pemerintah dalam mendukung UMKM berupa pembiayaan modal kerja, kelompok usaha, dan sebagainya. Yang kedua, kredit usaha bersama atau KUBE. KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lainnya. Selain 3 klaster tersebut, pemerintah menerbitkan keputusan nomor 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro rakyat, upaya peningkatan dan perluasan program pro rakyat klaster 4. Yang pertama yaitu program rumah sangat murah, yang kedua program kendaraan angkutan umum murah, yang ketiga program air bersih untuk rakyat, yang keempat program listrik murah dan hemat, yang kelima program peningkatan kehidupan nelayan, dan yang terakhir 6 program peningkatan kehidupan masyarakat. Permasalahan kemiskinan. Ravelian menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat dinyatakan oleh masyarakat ketika seseorang atau lebih tidak mencapai titik minimum dari kesejahteraan material yang layak menurut standar masyarakat. Dengan ini, muncul 3 pertanyaan berkaitan dengan ukuran standar kelayakan kesejahteraan ini. Pertama, bagaimana cara kita menilai kesejahteraan hidup layak tersebut? Kedua, bila sudah diukur, bagaimana menentukan seseorang itu miskin atau sebaliknya berkecukupan? Ketiga, pertanyaan adalah bagaimana cara mengumpulkan indikator kesejahteraan individu ke dalam ukuran kemiskinan. Dalam buku panduan Bank Dunia tentang pengurangan kemiskinan, Jenny Kaufman menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar tingkat pendapatan yang rendah, tetapi lebih dari itu, tingkat konsumsi dan pendapatan yang rendah ini berhubungan dengan distribusi modal manusia dan aset sosial dan fisik, seperti kepemilikan tanah dan peluang pasar. Selain dari berkurang kesempatan, kemiskinan juga berarti kemampuan yang rendah, yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah dan tingkat keamanan yang rendah, yaitu rentan dan pendapatan yang mudah terganggu. Serta terakhir, ketidakberdayaan, kemampuan keluarga miskin dalam berpartisipasi, negosiasi dengan perubahan dan berhubungan dengan institusi yang dapat berpengaruh pada kelayakan hidupnya. Dari penelitian Semeru, menurut orang miskin, kemiskinannya disebabkan oleh ketidakberdayaan, keterkucilan, kekurangan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap atau perilaku. Ketidakberdayaan itu meliputi faktor yang di luar kendali masyarakat miskin, antara lain lapangan kerja, tingkat biaya atau harga baik barang konsumsi, sarana produksi, maupun harga jual, kebijakan pemerintah, sistem adat, lilitan hutang, keamanan, dan takdir atau kodrat. Selanjutnya itu kemiskinan pedesaan. Menurut Tajuddin Nur Effendi, kebijakan makro dalam memerangi kemiskinan yang pertama adalah merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pedesaan dengan dana bantuan Inpres dan Banpres. Kedua, penyebaran sarana sosial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, KB, perbaikan lingkungan atau pertumbuhan, dan lain-lain. Ketiga, jangkauan sarana keuangan dengan mendirikan beberapa institusi kredit. Keempat, peningkatan sarana produksi pertanian, khususnya infrastruktur. Kelima, pengembangan beberapa program pengembangan
pengembangan wilayah seperti pengembangan kawasan terpadu. Sektor pertanian hampir selalu identik dengan pedesaan, kasta, memandang sedikit berbeda antara pedesaan dan pertanian jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Perbedaan ini berawal dari cara pandang masalah perekonomian. Ekonomi pedesaan merupakan kegiatan ekonomi suatu wilayah yang berada di desa. Sedangkan ekonomi pertanian lebih mengarah pada ekonomi sumber daya pedesaan. Tetapi karena kegiatan ekonomi tersebut berada di tempat dan komoditas yang sama, maka antara ekonomi pedesaan dan ekonomi pertanian tidak menjadi masalah pokok. Dalam terjemahan Castriano dan Stepanek, Mellor membahas kaitan antara modernisasi pertanian dan kemiskinan pedesaan. Oleh karena itu, masalah kemiskinan selalu dihubungkan dengan sektor pertanian dan pedesaan. Karakteristik pedesaan akan mempengaruhi hubungan antara kemiskinan dan lingkungan. Karakteristik tersebut tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan, kondisi sosial ekonomi, dan akses dengan pusat perekonomian. Tinjauan ini untuk membuka suatu gagasan dalam membangun ekonomi pedesaan yang berwawasan lingkungan. Nah, globalisasi perdagangan dapat menimbulkan beberapa masalah pertumbuhan sektor pertanian, yaitu ketimpangan pendapatan, tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan lingkaran pertama yaitu lingkaran setan. Petani kecil merupakan korban dan agen dalam kerusakan lingkungan dan sektor pertanian. Kedua, ketidakadilan dalam pendapatan. Petani kecil intensif dalam mengusahakan lahan, tetapi mempunyai pendapatan yang kecil. Ketiga, ketidakadilan dalam tekanan lingkungan. Petani kecil bekerja dengan risiko yang tinggi dengan pendapatan yang kecil. Penyelesaian masalahnya yaitu dengan salah satu caranya yaitu pemberdayaan petani kecil dengan pendidikan dan latihan dalam bidang usaha di luar usaha petani pokok. Dampak positifnya yang pertama, pendapatan petani meningkat, distribusi pendapatan lebih merata, perbaikan kualitas lingkungan, distribusi tekanan lingkungan penduduk turun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kemiskinan perkotaan. Nah, teman-teman, kemiskinan di perkotaan itu disebabkan oleh banyak faktor nih. Salah satunya yaitu apa? Salah satunya yaitu urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan tanpa keahlian yang memadai untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, hal ini tentu akan membuat mereka menjadi kurang mendapatkan penghasilan yang layak juga nih. Persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh institusi atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Ini pendidikan yang relatif rendah, tidak memiliki aset, tidak mampu mengakses sistem sumber informasi dan tidak memiliki koneksi. Nah, menurut Suparlan mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan, tetapi mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut. Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi dan terutama kondisi kehidupan yang miskin, upah rendah dan tidak mencukupi peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja informal. Meskipun riset menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, itu masyarakat kota berusaha meningkatkan kehidupannya melalui pendidikan anak-anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati. Aspek-aspek kemiskinan di perkotaan tersebut dapat ditangani langsung melalui program pengentasan kemiskinan, misalnya penataan perumahan, program sanitasi, penambahan fasilitas dasar seperti air dan listrik,
terus program kredit skala kecil, kesempatan kerja, peningkatan dalam mengakses pelayanan sosial, pelayanan anak dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Dan karena bisa dilihat dari kita saat ini ya, nah teman-teman bisa kita lihat saat ini nih banyak sekali pengaruh karena pandemi terhadap ekonomi sangat memberi dampak negatif yang sangat luar biasa nih di kota-kota besar ya tentunya. Dan COVID-19 ini antara lain dampak COVID-19 ini antara lain yaitu PHK besar-besaran di beberapa perusahaan nih. Banyak perusahaan yang bangkrut nih, apalagi KFC aja sekarang sudah tutup nih. Tutup 115 gerai ini. Mall di Jawa Barat tutup 150.000 pegawai terancam PHK. Nah, dari sini bisa kita lihat nih teman-teman, kondisi kemiskinan masyarakat yang ada di perkotaan mengalami peningkatan kemiskinan. Nah, peningkatan kemiskinan meningkat hingga potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta dan di pedesaan hanya 3 juta. Dan salah satunya melalui pembatasan urbanisasi dari masyarakat desa pindah ke kota nih, sehingga lonjakan jumlah kasus COVID-19 di wilayah perkotaan dapat dihindari. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman tanya di akhir nih.